Baik, selamat malam. Kita akan lanjutkan eh, pembelajaran setelah UTS, yaitu tentang manajemen keuangan 1, masuk ke bab 4, yaitu tentang analisis investasi dari persediaan. Ya. Nah, yang pertama kita akan mencari tahu terlebih dahulu apa itu persediaan. Nah, persediaan adalah setiap dari sumber daya yang dilihat atau store resources yang digunakan untuk memuaskan dari kebutuhan pelanggan pada saat ini dan masa yang akan datang. Nah, jadi persediaan itu adalah stored resources, sesuatu barang atau sumber daya yang dipajang di toko, ya, yang digunakan untuk memuaskan dan menghubungkan keinginan dari kebutuhan mas pelanggan, yaitu bisa untuk dikonsumsi dan segala macam untuk saat ini dan bisa untuk saat yang akan datang. Berikutnya adalah jenis-jenis persediaan. Yang pertama itu adalah raw materials, yang kedua adalah work in process, yang ketiga adalah finishing goods, yang keempat adalah barang pemeliharaan, perbaikan dan operasi, dan yang terakhir adalah merchandise inventory, ya, merchandise inventory. Nah, saya akan jelaskan satu-satu terlebih dahulu mengenai dari jenis persediaan. Yang pertama itu adalah raw material. Nah, raw material atau yang biasa dikenal dengan persediaan bahan baku merupakan persediaan bahan baku utama yang asal mulanya itu masih dalam berbentuk bahan, ya. Saya garis bawahi yang masih berbentuk bahan, ya. Jadi masih mentah. Kalau buat kue, bahan mentahnya adalah tepung misalkan. Buat kursi, bahan mentahnya adalah kayu misalkan, ya. Jadi yang dimaksud dengan raw materials ini adalah tepungnya dan kayunya itu, ya. Tepung dan kayunya itu yang dikategorikan sebagai dengan raw materials, ya. Jadi itulah sedikit rincian mengenai raw materials atau yang biasa disebut dengan persediaan bahan baku. Nah, persediaan bahan baku ini hanya bisa ditemui di perusahaan manufaktur dan nanti akan dipelajari tentang akuntansi dari biaya bahan baku ini akan dipelajari di mata kuliah akuntansi biaya di semester 5. Oke. Lanjut, yang kedua adalah work in process atau yang biasa disebut dengan persediaan barang dalam proses. Nah, kenapa harus ada barang dalam proses? Persediaan ini muncul diakibatkan ada sebuah pekerjaan pembuatan bahan menjadi barang jadi yang belum selesai pada periode tersebut dan harus dilanjutkan ke periode berikutnya. Contoh misalkan ada produk A, ya, dengan bahan mentah B, ya. Ada produk A dengan bahan mentah B. Nah, bahan mentah B ini dikelola, ternyata sekali dikelola sampai dengan jadi itu akan selesai di awal tahun berikutnya, sehingga pada saat pelaporan di laporan keuangan di 31 Desember maka harus memunculkan akun work in process atau yang biasa dikenal adalah persediaan barang dalam proses, ya, supaya mengetahui progres penilaian angkanya ini sudah di angka berapa walaupun itu belum selesai, ya, jadi tetap juga harus dilaporkan ke dalam laporan keuangan beberapa banyak barang yang telah diproses dari bahan mentah hingga menjadi setengah jadi dan belum selesai. Makanya akan muncul work in process atau barang dalam proses. Kalau di akuntansi biaya ini biasa dikenal dengan persediaan dari BDP yang disingkat dengan adalah barang dalam proses, ya. Ya, jadi begitulah
proses dari work in process. Nah, yang berikutnya adalah finishing goods. Ya, jadi bahan baku, persediaan barang dan proses, dan persediaan barang jadi, ini ketiganya hanya ada di elemen perusahaan manufaktur, tidak ada di perusahaan lain, hanya di elemen manufaktur saja. Yang perusahaan elemen manufaktur memiliki 3 jenis persediaan yang seperti ini, ya. Bahan baku, barang dan proses, dan barang jadi yang utama ini, ya. Yang berikutnya itu adalah barang jadi atau finishing goods. Ini sebenarnya barang jadi dengan barang dagang itu tidak jauh berbeda, ya, tidak jauh berbeda. Tapi yang membedakannya secara detail itu adalah tujuan siapa pelanggannya, ya. Kalau merchandise inventory itu tujuan pelanggannya adalah customer langsung, ya, customer langsung. Sedangkan kalau barang jadi atau finishing good itu lebih banyak didominasi kepada toko-toko, ya, toko-toko atau perusahaan yang retail yang lebih kecil. Jadi manufaktur itu biasanya itu skalanya sudah sangat gede, kemudian dijual, dan banyak hasil penjualan barang jadinya itu dijual kepada perusahaan retail. Makanya di laporan keuangan Bursa Efek Indonesia itu ada yang namanya perdagangan besar, ya, wholesale, dan juga ada perdagangan retail, ya. Nah, dari manufaktur ini akan bisa transfer ke wholesale terlebih dahulu atau bisa langsung transfer ke retail. Jadi tergantung dari tujuan barang ini mau dijual ke siapa. Jual ke customer ada, jual ke customer juga ada, tapi bukan menjadi poin utama. Kalau untuk finishing good kebanyakan itu adalah mereka jual ke toko atau jual ke retail atau jual ke wholesale, kebanyakan seperti itu. Baru dari wholesale atau retail mereka jual ke customer. Beda sama yang prinsip di merchandise inventory, barang dagang ini mereka jualnya langsung ke customer, ya. Jadi 3 ini, bahan baku, barang dan proses, dan barang jadi, raw material, work in process, dan finishing good, hanya kamu bisa temukan di elemen perusahaan manufaktur saja. Kalau bukan elemen perusahaan manufaktur, 3 ini tidak ada, dan 3 ini memang standar wajib ada di perusahaan manufaktur. Yang berikutnya adalah persediaan dari barang pemeliharaan, perbaikan, dan operasi, ya. Jadi kita ada menstok barang-barang yang bisa kita gunakan untuk memelihara suatu barang, untuk memperbaiki suatu barang, dan kita beroperasi dalam aktivitas di perusahaan, ya. Kemudian barang dagang tadi saya sudah jelasin, ini hanya ada di perusahaan dagang, ya, hanya ada di perusahaan dagang, dan sudah dibedakan apa bedanya finishing goods dengan merchandise inventory. Jadi merchandise inventory target utamanya adalah customer, ya. Baru sebagian kecil mereka dominasi antara toko dan toko, retail dan retail biasanya. Inilah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 jenis persediaan yang ada ini, ya. Lanjut. Nah, fungsi dari persediaan ini, yang pertama, menyediakan stok barang untuk memenuhi dari permintaan konsumen. Kedua, mencocokkan produksi dan dihubungkan dengan distribusi. 3, mengambil keuntungan dari diskon karena dalam bentuk pembelian dalam jumlah yang besar. Yang keempat, menghindari inflasi dan perubahan harga. 5, menghindari kekurangan stok karena cuaca, kekurangan pasokan, masalah mutu, dan pengiriman. 6, menjaga operasi agar berjalan lancar dengan menggunakan persediaan barang, ya. Jadi tujuan utama adalah fungsi persediaan itu adalah kita sediakan barang untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan dari konsumen. Kedua, kita mencocokkan jalur produksi dengan distribusi itu seperti apa lewat persediaan. Kemudian yang ketiga, jika seorang customer itu membeli sesuatu dalam jumlah besar, ya,
kita bisa perusahaan bisa menyediakan dalam bentuk diskon, jadi sedikit menguntungkan bagi customer karena mendapati pemotongan harga dalam jumlah kapasitas yang besar. Kemudian menghindari inflasi dan perubahan harga ini terutama bagi seperti barang-barang yang sifatnya impor, ya, barang-barang yang sifatnya impor seperti laptop, ya, PC dan segala macam, salah satunya laptop atau PC. Nah, itu kan mereka biasanya itu impor, tidak buat di Indonesia. Nah, dengan mereka membeli saat ini dengan harga yang murah, tahu-tahu di bulan-bulan berikutnya tiba-tiba karena keterbatasan barang jadi harganya tinggi, jadi sudah bisa digunakan untuk menghindari yang namanya inflasi dan perubahan harga, ya. Jadi kalau inflasi biasanya ini berkaitan dengan impor barang, kalau perubahan harga ini biasanya berkaitan dengan penjualan dan pembelian dari waktu ke waktu. Kemudian bisa juga untuk persediaan ini adalah kita menghindari kekurangan stok akibat cuaca, salah satunya banjir, ya, air pasang dan segala macam. Itu kan kapal tidak mudah berlabuh, ya, atau kapal tidak mudah berlabuh kalau dalam kondisi cuaca buruk. Kapal itu sulit bersandar di dermaga. Otomatis jika barang-barang itu mau diturunkan juga perlu waktu sampai kondisi di laut itu tenang, ya. Salah satunya juga kekurangan pasokan, ya, akibat dari keterlambatan dan segala macam, ya. Kemudian masalah mutu, masalah kualitas, ya. Kualitas selalu menjadi pertimbangan orang dalam membeli barang. Kayak seperti saya membeli barang itu selalu memandang kualitas. Jadi tidak asal hanya main beli, jangan hanya memperhatikan murah saja, tapi memperhatikan kualitas yang dibutuhkan. Kemudian dan juga masalah pengiriman, ya. Yang terutama masalah pengiriman yang sudah jelas otomatis seperti kayak kita belanja online, ya, Nah, mesti nunggu berhari-hari, terutama kalau kita membeli sebuah buku, ya. Membeli buku di media online itu biasanya cukup lama dan biasanya agak berbelit-belit. Kemudian fungsi persediaan juga bisa digunakan untuk menjaga operasional dari kegiatan perusahaan supaya lancar, ya. Ini fungsi dari persediaan. Nah, teori dari pengendalian persediaan. Jadi a key of inventory control teori, ya, itu memunculkan dua buah pertanyaan, ya. Yang pertama adalah berapa banyak jumlah barang yang harus dipesan, ya. Yang kedua, kapan kita harus pesan. Nah, karena ini selalu berkaitan, kalau kita berbicara yang pertama, kita juga perlu tahu berapa banyak jumlah yang kita pesan, ya. Berapa banyak jumlah yang kita pesan, karena kalau kita memesannya terlalu berlebihan, otomatis akan terjadi penumpukan barang di gudang. Tapi kalau kita memesannya terlalu sedikit, ya, maka akan terjadi kekurangan stok ketika permintaan itu sedang dalam banjir-banjirnya permintaan, ya. Jadi ini hal pertama yang dipertanyakan di dalam a key of inventory control. Sedangkan yang kedua adalah kapan kita pesan. Nah, apakah hari ini merupakan waktu terbaik untuk kita pesan? Apakah kemarin merupakan hari terbaik untuk kita pesan? Apakah besok akan hari terbaik yang kita akan pesan? Kita tidak bisa memastikan harga itu bakal hari ini akan lebih rendah, akan di posisi paling rendah dibandingkan dengan kemarin dan besok. Kita agak sulit untuk mengetahui itu, ya. Agak sulit. Jadi kebanyakan orang biasa mengira-ngira saja. Jadi pas kebetulan barangnya sudah habis jadi beli sekarang. Tapi apakah mereka tahu hari ini merupakan hari dengan harga yang terendah untuk kita membeli? Who knows, ya, tidak ada yang tahu, ya. Jadi ini juga menjadi salah satu pertimbangan di dalam teori pengendalian persediaan. Ya, baik, kita lanjut. Nah, untuk di dalam analisis investasi persediaan yang akan difokuskan secara utama adalah EOQ atau yang biasa disebut dengan Economic Order Quantity. Nah, EOQ adalah atau yang biasa disebut dengan Economic Order Quantity itu merupakan jumlah kuantitas barang yang dapat dipesan dengan biaya yang paling minimal atau jumlah pembelian yang paling optimal untuk menjawab dari teori
yang ada, ya. Jadi arti dari economic order quantity itu adalah kuantitas pesanan yang ekonomis. Nah, rumusnya adalah EOQ sama dengan akar dari 2 dikali R dikali S dibagi dengan P dikali I, atau EOQ sama dengan akar dari 2 dikali R dikali S dibagi dengan C, di mana R adalah kebutuhan bahan satu periode, S adalah biaya pemesanan itu setiap kali pemesanan, P adalah harga per unit, ya. Kemudian I adalah biaya penyimpanan itu dalam bentuk persentase rata-rata persediaan. Sedangkan C adalah biaya penyimpanan juga, tapi beda skala. Kalau I kita pakai persentase rata-rata persediaan, kalau C kita menggunakan satuan unit moneter. Nah, biaya pemesanan atau ordering cost atau procurement cost. Nah, biaya yang berubah diakibatkan dari frekuensi pemesanan itu perinciannya ada sebagai berikut. Itu yang pertama adalah biaya persiapan dan proses dari pemesanan. Kemudian ada biaya pengiriman pemesanan. Kemudian ada biaya penerimaan pesanan dan biaya dalam proses pembayaran. Ini biaya-biaya yang mempengaruhi dari biaya pemesanan. Biaya yang mempengaruhi dari pemesanan. Kemudian kita lanjut. Sedangkan di dalam biaya penyimpanan atau carrying cost atau storage cost atau holding cost, ini adalah biaya-biaya yang berubah dikarenakan besarnya persediaan atau persediaan barang yang disimpan. Perinciannya sebagai berikut. Yang pertama ada biaya sewa gudang. Kemudian ada biaya pemeliharaan barang yang disimpan. Kemudian ada biaya untuk menimbang atau mengepak barang yang dibeli. Kemudian ada biaya asuransi atas barang yang dibeli atau yang disimpan. Kemudian ada biaya keusangan barang yang disimpan, ya. Kemudian ada biaya modal, dan terakhir ada pajak atas barang yang dibeli atau disimpan. Jadi ini adalah biaya-biaya yang mempengaruhi dari biaya penyimpanan. Oke. Jadi ini ya, ada biaya yang mempengaruhi dari biaya penyimpanan. Nah, untuk mengerjakan EOQ itu memerlukan asumsi, ya. Dimana asumsi dari EOQ adalah permintaan itu konstan, artinya tidak berubah, tetap, dan tenggang waktu juga diketahui, ya. Kemudian 2, persediaan diterima dengan segera dan setiap saat barang itu selalu tersedia di pasar. Jadi unsur kelangkaan di sini tidak ada, ya. Dan barang itu langsung diterima dengan segera tanpa ada proses ini itu lagi. Kemudian yang berikutnya itu tidak ada diskon, tidak ada, ya. Kemudian tidak ada istilah yang namanya kehabisan stok atau kekurangan stok kalau kita menghitung dalam asumsi EOQ, ya. Kemudian biaya variabel itu yang hanya muncul hanya ada 2, yaitu biaya pemesanan dan biaya penyimpanan saja, ya. Jadi ini kelima dasar dalam asumsi EOQ yang harus dipenuhi terlebih dahulu, ya, supaya perhitungan EOQ itu bisa akurat. Jika salah satu tidak terpenuhi, ya maka perhitungan EOQ tidak akan akurat, ya. Namun kita tetap perlu mempelajari yang namanya EOQ ini, karena ada suatu waktu di mana perusahaan itu memenuhi dalam semua aspek asumsi EOQ ini, jadi kita bisa pergunakan, ya. Makanya itu perlu diajari. Walaupun ada yang tidak bisa menggunakan EOQ, tapi ada perusahaan yang juga bisa menggunakan EOQ karena asumsinya semua terpenuhi, ya. Oke, lanjut slide terakhir.
Nah, yang terakhir adalah ROP atau reorder point. Nah, reorder point adalah saat dimana perusahaan harus melakukan yang namanya pemesanan barang kembali, sehingga pada saat barang yang dipesan itu tiba di perusahaan tepat waktu, pada waktu jumlah persediaan di atas safety stock sama dengan 0, ya. Reorder point sama dengan safety stock ditambah dengan jumlah kebutuhan selama lead time. Safety stock adalah persediaan pengaman atau yang biasa disebutnya dengan persediaan minimal, sejumlah bahan yang telah disiapkan untuk mengantisipasi jikalau terjadi adanya keterlambatan tibanya sebuah bahan. Kemudian lead time itu adalah waktu yang diperhitungkan mulai dari saat barang itu dipesan sampai dengan barang itu yang dipesan itu tiba di sebuah perusahaan, ya. Jadi pembahasan untuk bab 4 materi teori ini sampai di sini dulu, tidak terlalu banyak, ya. Jadi nanti pertemuan berikutnya, nanti di video berikutnya kita akan membahas lebih banyak tentang soal-soal dari pembahasan EOQ. Nanti kita akan lihat nanti proses ROP itu gimana, kemudian kita akan lihat safety stock gimana, dan lead time itu bagaimana, dan perhitungan EOQ lainnya nanti kita akan jabarkan termasuk gambar dan grafik. Baik, untuk video hari ini kita akhiri dulu sampai di sini, ya. Jikalau ada yang kurang jelas nanti bisa didiskusikan atau ditanya jawabkan lewat forum Google Classroom seperti biasa. Baik, terima kasih, selamat malam.